Penyakit malaria ini disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang telah terinfeksi parasit tersebut. Kemudian gigitan nyamuk membuat parasit masuk, mengendap di organ hati, dan kemudian menginfeksi sel darah merah. Nyamuk yang hanya menggigit di malam hari ini dapat menggigit penderita malaria dan menjadi infektif 7-14 hari setelah parasit di dalamnya selesai berkembang biak. Mereka yang terkena gigitan pun akan mulai menunjukkan gejala kurang lebih dalam waktu 7-14 hari. Gejala-gejala tersebut adalah yang pertama, menggigil yang diikuti dengan demam tinggi serta berkeringat banyak. Yang kedua, merasakan nyeri kepala. Kemudian yang ketiga, mulai merasakan mual dan muntah. Kemudian keempat, merasa pegal-pegal dan nyeri otot. Serta yang kelima atau yang terakhir, ialah terjadinya diare pada anak-anak. Penyakit malaria ini terutama sangat berisiko pada balita dan ibu hamil, di mana pada balita dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan terhambatnya pertumbuhan otak, terutama dalam masa kandungan sampai dengan usia balita. Dan pada ibu hamil dapat menyebabkan lahirnya bayi berat badan lahir rendah atau yang disingkat dengan BBLR. Bahkan penyakit malaria ini bisa menyebabkan sampai meninggalnya sang ibu ataupun bayi yang dikandung. Yang pertama, ada baiknya kita tidur menggunakan kelambu. Yang kedua, kita bisa menggunakan lotion anti nyamuk. Yang ketiga, kita juga bisa memasang kawat kasa pada ventilasi rumah untuk mengurangi aktivitas pada malam hari. Kemudian yang keempat, kita bisa tidur menggunakan pakaian dan celana yang panjang. Serta yang kelima, kita bisa minum obat malaria apabila hendak bepergian ke wilayah endemis malaria. Contohnya seperti di Papua. Adapun beberapa bukti nyata dari program pemerintah yang sudah berjalan atau sedang berjalan saat ini dalam membantu masyarakat untuk menanggulangi dan melakukan upaya pencegahan penyebaran penyakit malaria ialah dengan melakukan fogging pada tiap-tiap lingkungan atau suatu wilayah setempat. Kemudian adapun pembagian atau pemberian kelambu serta abate pada setiap warga setempat yang biasanya dibagikan atau diwakili oleh RT dan perawat dari puskesmas setempat. Semua upaya tersebut dilakukan untuk memutuskan rantai penyebaran penyakit malaria agar kedepannya diharapkan tidak ada lagi peningkatan jumlah kasus malaria di suatu kota. Lantas, apakah yang harus dilakukan kalau seseorang sudah mulai merasakan gejala? Ada baiknya seseorang segera memeriksakan diri ke rumah sakit atau puskesmas terdekat jika menemukan tanda dan gejala malaria, agar penyakit tersebut tidak semakin berkembang di dalam tubuh, yang nantinya apabila terus berkembang bisa menimbulkan efek yang fatal. Sekian dari kami kelompok 5, kami mengucapkan Terima kasih.